Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah analisis informasi keuangan dengan topik faktor yang mempengaruhi analisis laporan keuangan. Pertama-tama kita harus melihat bahwa banyak sekali cara-cara untuk melakukan pencatatan informasi keuangan. Ada dua dasar yang paling banyak dipakai, yaitu yang pertama disebut dengan akuntansi dasar kas dan yang kedua disebut dengan akuntansi dasar akrual. Akuntansi dasar kas yaitu suatu cara pencatatan dan pengakuan akuntansi yang mendasarkan semua transaksi harus pada kas yang masuk dan kas yang keluar. Jadi di sini bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran itu sangat penting untuk mengakui pendapatan dan biaya. Dalam hal ini kalau kita lihat perusahaan membeli sebuah barang, maka pembelian itu dicatat sebagai biaya pada saat barang itu dibayar. Demikian juga ketika perusahaan menjual produk, baru diakui adanya pendapatan pada saat perusahaan memperoleh pembayaran. Nah, ini kita kontraskan dengan yang dasar yang kedua. Ini yang disebut dengan akuntansi dasar akrual. Akuntansi dasar akrual tidak mendasarkan transaksi pada kas yang diterima maupun kas yang dikeluarkan saja. Dalam hal ini, akuntansi dasar akrual mendasarkan pendapatan dan biaya pada saat terjadinya, tanpa mempedulikan apakah kas sudah diterima atau kas sudah dibayarkan. Sebagai contoh misalnya, perusahaan membeli barang secara kredit. Pada saat pembelian barang secara kredit, maka perusahaan membayar pada beberapa waktu kemudian setelah barang diterima. Nah, pada saat perusahaan membayar barang pada saat diterima, maka dia tidak lagi mengakui adanya suatu biaya atau pembelian, tetapi pembelian itu terjadi pada saat barang itu sampai ke perusahaan pada saat dibeli. Artinya barang itu tiba di perusahaan, maka sesuai dengan aturan transaksi bisnis, barang sudah terjadilah transaksi. Demikian juga perusahaan ketika menjual barang kepada pelanggan, penjualan itu mungkin juga dilakukan secara kredit, artinya ada pemesanan barang dari pelanggan, perusahaan lalu mengirim barang kepada pelanggan. Pada saat barang diterima oleh pelanggan, maka perusahaan mengakui adanya penjualan atau pendapatan tanpa menunggu uang yang diterima. Dengan demikian, ada jeda waktu, ada lag waktu antara terjadinya transaksi dengan penerimaan pembayaran atau pengeluaran pembayaran. Banyak pro kontra di dalam perdebatan antara akuntansi dasar kas dan akuntansi dasar akrual. Kalau orang menggunakan akuntansi dasar kas, maka segalanya simple, sederhana. Artinya bahwa semua dicatat pada saat kas diterima maupun kas dikeluarkan. Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mencatat membayar sejumlah tertentu, kemudian kita menerima pembayaran, menerima gaji. Ini adalah dasar kas. Artinya bahwa kita mencatat pada saat uang itu benar-benar berpindah, masuk ke dalam kantong kita atau pada saat kita keluarkan dari kantong. Sederhana tetapi tidak boleh digunakan untuk akuntansi keperluan pelaporan eksternal. Untuk pelaporan eksternal, akuntansi yang diwajibkan digunakan adalah dasar akrual. Menggunakan dasar akrual ini berarti perusahaan akan mencatat transaksi pada saat terjadinya. Mungkin pembayaran dapat terjadi pada periode-periode yang sama dengan periode terjadinya penjualan, mungkin juga terjadi pada periode yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan dasar kas dengan penggunaan dasar akrual kemungkinan akan menghasilkan angka akhir yang berbeda kalau kita membandingkan keduanya. Sebagai contoh, kalau perusahaan menjual barang secara kredit pada tahun katakanlah 2015, tetapi pembayaran baru diterima pada tahun 2016,
Menurut dasar kas, maka penjualan terjadi pada tahun 2016. Tetapi menggunakan dasar akrual terjadi pada tahun 2015. Dengan demikian, transaksi tadi, keuntungan yang diperoleh menurut dasar akrual adalah di tahun 2015. Tetapi menurut dasar kas, keuntungan yang terjadi adalah di tahun 2016. Dengan demikian, ada perbedaan di antara keduanya. Namun sekali lagi perlu kita ingat bahwa standar akuntansi tidak membolehkan kita menggunakan dasar kas, sehingga kita harus menggunakan dasar akrual. Apa yang disebut dengan akrual? Akrual sebenarnya adalah perbedaan antara laba dengan arus kas. Jadi oleh karena kita menggunakan konsep akrual, maka laba yang dihasilkan perusahaan tidak harus sama dengan kas yang dimiliki perusahaan. Jadi laporan laba dan laporan arus kas menggambarkan dua hal yang berbeda. Sehingga ketika kita melihat sebuah perusahaan memperoleh keuntungan katakanlah 100 juta, bukan berarti ada uang 100 juta tambahan yang terjadi pada suatu periode tertentu. Bisa jadi uang yang diperoleh tambahannya lebih besar dari 100 juta, bisa juga lebih kecil dari 100 juta, tergantung transaksi-transaksi yang dilakukan. Berikutnya ada satu isu yang sangat menarik ketika kita bicara mengenai akuntansi dan berkaitan dengan laba perusahaan. Oleh karena laba tadi menggunakan dasar akrual, maka ada kemungkinan laba itu dapat dalam tanda kutip dimanipulasi atau diatur atau dimanage oleh perusahaan. Oleh karena itu kita mengenal istilah yang disebut dengan manajemen laba. Apa yang dimaksud dengan manajemen laba? Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini tentu saja keinginan yang menguntungkan pihak tertentu. Tetapi pemanipulasian ini tentu saja tidak boleh melanggar peraturan. Jadi menariknya adalah mereka melakukan suatu cara-cara yang masih dibolehkan, tetapi cara-cara ini dipakai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Itu yang disebut dengan manajemen laba. Nah, manajemen laba ini tentu saja berbeda dengan yang disebut dengan fraud, kecurangan. Kecurangan by definition adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen yang melanggar peraturan. Jadi kalau kecurangan itu melanggar peraturan, sifatnya kriminal, dapat dituntut. Tetapi kalau perusahaan melakukan manajemen laba, dia tidak melanggar suatu aturan. Apa yang dilakukan adalah memanfaatkan opsi-opsi yang ada untuk kepentingan tertentu. Nah, dalam hal ini kita bedakan manajemen laba dengan adanya kesalah sajian atau adanya distorsi, terutama sekali yang disebabkan karena adanya fraud atau kecurangan. Skandal-skandal besar yang kita lihat itu terjadi karena fraud, bukan manajemen laba. Seperti kita ketahui di dunia bisnis, tahun 2001 terjadi skandal bisnis terbesar yang juga melibatkan akuntan, yaitu skandal perusahaan Enron. Ini adalah skandal yang terjadi karena adanya kecurangan, bukan karena manajemen laba, bukan karena perusahaan mengatur laba, tetapi di dalam koridor yang ditentukan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada motivasi melakukan manajemen laba. Kita perlu bertanya-tanya, mengapa perusahaan melakukan manajemen laba? Apa yang memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba? Dalam hal ini ada 4 kategori dari manajemen laba yang terkait dengan motivasi. Yang pertama adalah manajemen laba yang bertujuan untuk menaikkan laba. Jadi dalam hal ini perusahaan ingin labanya kelihatan lebih besar dari yang seharusnya. Misalnya perusahaan memperoleh laba 100 juta, tetapi perusahaan membuat sedemikian rupa sehingga labanya menjadi 150 juta. Nah, kenaikan 50 juta itu bukan laba yang real.
bukan laba yang sesungguhnya diperoleh oleh perusahaan, tetapi kenaikan 50 juta itu karena adanya pengaturan yang dilakukan tanpa melakukan suatu penyelewengan terhadap suatu standar tertentu. Nah, yang kedua disebut dengan income decreasing, motivasi untuk menurunkan laba. Nah, di sini menarik. Ada yang bertanya-tanya, "Duh, kok ada ya orang mau membuat laba kelihatan lebih jelek dari yang sesungguhnya?" Nah, orang lalu mengibaratkan seperti manusia. Manusia biasanya berdandan supaya kelihatan lebih cantik, lebih ganteng. Tetapi jarang ada orang yang melakukan make up supaya kelihatan lebih jelek. Nah, dalam hal ini perusahaan kadang-kadang melakukan yang seperti itu. Jadi perusahaan melakukan pengaturan laba untuk menunjukkan perusahaan itu lebih jelek dari yang sesungguhnya. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan income smoothing. Meratakan laba. Laba dibuat rata di setiap periode. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin laba dari tahun ke tahun tidak berubah secara drastis. Sehingga labanya kelihatannya smooth, rata. Artinya perusahaan memperoleh laba yang konsisten dari waktu ke waktu. Tidak naik turun. Nah, mengapa ada orang yang ingin atau ada perusahaan yang ingin labanya kelihatan smooth? Nah, banyak orang berpersepsi bahwa kalau laba itu konsisten, sama dari waktu ke waktu, ya ada kenaikan sedikit misalnya, maka perusahaan itu dianggap baik, dipandang baik. Mengapa? Artinya bahwa dia itu risikonya kecil. Dari waktu ke waktu dia memperoleh laba yang jumlahnya relatif sama dan semakin membesar. Coba kita bayangkan sebuah perusahaan yang laba setiap tahunnya naik turun secara drastis. Misalnya saja perusahaan tahun pertama labanya 150 juta. Tahun kedua turun tinggal 10 juta. Labanya 10 juta. Tahun ketiga naik lagi jadi 200 juta. Tahun keempatnya rugi 10 juta. Nah, perusahaan yang semacam ini dipersepsi oleh publik tidak aman, punya risiko tinggi. Artinya kalau saya ini adalah seorang investor, mau membeli saham, saya akan ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Karena kalau kita melihat perusahaan ini labanya naik turun secara drastis, saya bertanya-tanya, kalau sekarang saya membeli saham dengan harga tertentu, suatu saat labanya muncul tiba-tiba anjlok jauh, maka yang akan terpengaruh adalah harga saham. Oleh karena itu saya khawatir kalau sekarang saya beli saham dengan harga katakanlah Rp2.000 per lembar, kemudian beberapa bulan kemudian keluar laporan keuangan yang menunjukkan labanya terjun bebas dari tadinya laba besar menjadi kecil, maka harga saham ini juga akan anjlok. Kalau harga sahamnya anjlok, berarti saya mengalami kerugian sebagai investor. Dengan demikian, perusahaan yang labanya naik turun sangat tidak disukai oleh investor. Kita bisa melihat kasus Enron yang tadi saya sebutkan terjadi di Amerika tahun 2001. Itu bukan karena manajemen laba, tapi karena suatu tindakan kriminal, suatu fraud. Nah, kita bisa lihat harga saham perusahaan Enron pada masa jaya-jayanya dapat mencapai $90 per lembar saham. $90 per lembar saham. Pada saat akhir hidupnya, karena perusahaan itu jadi bangkrut, harga sahamnya tinggal 39 sen. Dari $90 per lembar menjadi 39 sen. Itu satu lembar. Pemegang saham tidak bisa membeli saham hanya satu lembar. Dia membeli saham dalam satu lot. Satu lot bisa berupa 500 lembar. Itu baru satu lot. Banyak juga investor yang membeli saham dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dalam jumlah yang sangat banyak. Bayangkan kalau tingkat penurunannya sampai sekitar 90%, maka kekayaan si investor akan habis. Itu yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha menstabilkan laba. Yang keempat, yaitu yang disebut dengan big bet.
kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia harafiah, mandi besar. Apa maksudnya mandi besar? Nah, di sini perusahaan melakukan suatu strategi yang menurunkan laba sekarang, tetapi akan menaikkan laba di masa yang akan datang. Nah, ada alasan tertentu mengapa perusahaan melakukan big batch semacam ini. Misalnya saja, kalau perusahaan sekarang ini labanya rendah, oleh karena labanya rendah, dia tidak bisa mendapat kompensasi, maka daripada laba rendah itu ditunjukkan, dia turunkan lagi labanya semakin rendah. Dan selisihnya itu dalam tanda kutip bisa disimpan untuk periode besok. Jadi ketika labanya rendah, dia mengatakan ini bukan kesalahan saya. Misalnya saja terjadi pergantian direktur utama, perusahaan yang melakukan pergantian direktur seringkali terjadi kejadian semacam ini. Saya direktur yang baru masuk pada tengah-tengah tahun, lalu melihat labanya tidak terlalu tinggi, saya sengaja turunkan lagi dengan mengatakan laba yang rendah ini karena direktur yang lama, bukan karena saya. Sebenarnya saya menyimpan sebagian laba itu. Nah, tahun depan ketika saya sudah menjadi direktur full 1 tahun, laba yang saya simpan itu saya keluarkan sehingga pada tahun depan laba saya menjadi sangat tinggi. Lalu orang memuji-muji, wah direktur yang baru mampu membuat laba tinggi, nggak seperti yang lama labanya rendah. Nah, ini yang namanya big batch, ya. Jadi kembali kepada motivasi tadi, yang pertama tadi adalah menaikkan laba. Apa contohnya perusahaan yang ingin menaikkan laba? Mengapa perusahaan ingin menaikkan laba? Pertama, bisa terjadi karena perusahaan memberikan kompensasi kepada manajemen atas dasar laba. Banyak perusahaan yang ketika memberikan skema kompensasi kepada manajemen, maka manajemen dikatakan, kalau Anda mampu memberikan laba yang besar kepada perusahaan, maka gaji Anda atau kompensasi Anda atau bonus Anda akan sangat besar. Oleh karena itu, manajemen sangat suka untuk menaikkan laba karena alasan kompensasi. Yang kedua, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang hampir bangkrut. Ketika perusahaan itu hampir bangkrut, maka perusahaan berusaha menaikkan labanya sehingga labanya menjadi lebih besar. Karena kalau perusahaan itu bangkrut, perusahaan bangkrut itu terjadi karena labanya rendah, maka perusahaan itu akan ditutup. Karena supaya jangan ditutup, maka perusahaan menaikkan laba sehingga perusahaan terhindar dari bangkrut. Itu motivasi menaikkan laba. Kemudian motivasi untuk menurunkan laba dapat terjadi terutama untuk menghindari pajak. Seperti biasa, manusia berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tapi tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, perusahaan dapat membuat laba menjadi semakin kecil sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar juga semakin rendah. Kedua juga supaya menghindari perusahaan diinvestigasi oleh pihak luar. Apalagi sekarang banyak sekali LSM mengamati, sebagai contoh banyak terjadi yang disebut dengan monopoli, supaya perusahaan tidak kelihatan dia memonopoli karena adanya undang-undang anti monopoli, dia turunkan laba supaya tidak kelihatan dia memonopoli. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal terhadap analisis laporan keuangan bisa kita lihat dari dua faktor. Yang pertama yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah. Adanya inflasi dan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi jumlah aset dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, inflasi yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang anjlok akan mempengaruhi berapa aset dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh, pada masa-masa krisis tahun 98 kemarin, nilai tukar rupiah sangat turun drastis, kemudian juga inflasi tinggi sekali, dan ini membuat banyak perusahaan menjadi bangkrut. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Ini juga mempengaruhi nilai perusahaan. Demikianlah saudara, pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.